Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kuliah lanjutan pengembangan bisnis 2, pertemuan yang ke-7. Oke, tadi pagi sudah diawali sama Sufa konsultasi skripsinya. Jadi arahan saya ke Sufa, mungkin Sufa, Dani, dan Mila itu hampir mirip. Jadi saya minta untuk deskripsinya itu detail. Semua tahapan itu ditunjukkan. Baik tahapan teori maupun tahapan praktek yang ada di Mironya. Misalkan, 1, menentukan customer. Apa sih kriteria menentukan customer? 1, populasi besar, 2, punya daya beli. Karena ada PPT-nya Pak Eko itu. Ya, itu di-capture. Kemudian prakteknya seperti apa? Di rombel 1. Tunjukkan. Kenapa kok milih PMI? Kenapa kok milih ini? Kan disampaikan seperti apa. Jadi semua tahapan. Setelah tahapan itu selesai, kemudian tahapan observasi. Apa yang mereka lakukan ketika mereka observasi? Teorinya ditunjukkan, prakteknya di-capture-kan. Sekali lagi, ini untuk skripsinya. Tapi kalau untuk kebutuhan artikel, yang kalian diminta untuk submit artikel, supaya nanti ketika lulus, kalau ada publikasi, kalian bisa ngambil ijazah. Maka yang sekarang dilakukan seperti Sufa itu sudah boleh, ya, tidak terlalu detail tidak apa-apa, karena memang artikel itu sangat terbatas jumlah lembarnya. Tapi kalau skripsi bisa banyak, selama itu relevan boleh dimasukkan. Dan harapan saya Sufa, Dani, dan Mila itu bisa benar-benar menggambarkan kepada pembaca seperti ini loh workshop online itu. Seperti ini loh prosesnya ketika berbisnis design thinking menggunakan bisnis fashion menggunakan design thinking. Seperti itu caranya. Jadi orang itu dibawa ketika membaca skripsimu dibawa seperti mengikuti proses bisnis mulai nol. Sampai di sini bisa dipahami. Mila, Dani, Sufa. Pak, insya Allah. Insya Allah paham, Pak. Oke. Baik. Sekarang saya persilakan siapa yang akan konsultasi skripsi. Yuk, silakan. Dani sudah beres, Dan? Bentar, Pak. Pak, belum, Pak. Apa tuh? Ini yang belum, Dan. Saya kan tinggalan loh, Pak. Di pembahasan bab 4 yang ketiga itu loh, Pak. Yang panjenengan kemarin sudah saya disuruh bahas tentang validasi sama bisnis modelnya, Pak. Ya. Karena di bab 3 di bab 4 itu kan ada 3 pembahasan itu, Pak. Design thinking, PMC sama prosesnya. Nah, di design thinking kan saya jelasin isi kanvas sama prosesnya gitu, Pak. Nah, di PMC saya tulis intinya saja yang ada di kanvas. Nah, di waktu pembahasan ketiga yang proses itu saya bingung mau bahas proses apa gitu. Makanya saya masih seminggu itu belum tak garap, Pak. Saya bingung. Tapi bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Bingung awalin nih, Pak. Pembahasan bab ketiga itu gimana gitu loh, Pak. Pembahasannya proses itu. Saya habis Yang PMC. validasi, proses Iya, benar. validasi. Iya. Bentar. Proses validasi. Cek, bentar, tak bukakan. Tak kasih gambaran ya.
Ini kita mau bikin buku. Ini yang pertanyaanmu tadi itu relevan dengan yang ini. Nah, ini kan. Tak kasih gambaran saja, tapi nanti kamu bikin sendiri ya. Ya, Pak. Nih, mulai dari risky assumption. Jadi kalau mau ngetes itu yang dites adalah asumsi yang paling berisiko. Hubungannya dengan apa? Desirability, feasibility, dan viability. Jadi kamu lihat di PPT-nya Pak Eko tentang design thinking itu ada ini. Kamu bahas ini. Memberikan gambaran kepada kita agar menetapkan asumsi berisiko apa saja yang harus kita pastikan atau kita uji kebenarannya. Tentukan mana saja asumsi berisiko itu. Bla 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 ya. Ini contoh kanvasnya yang harus diisi, eksperimen dan post eksperimen. Apa saja risk assumption ini tak jelaskan di sini. Ya, validity kriteria apa, resultnya apa. Terus ini contoh mengisinya. Ini contohnya ada di masing-masing rombel itu ada. Ini di tempatnya Sufa juga ada di rombel 1. Ya, Pak. Ya, Itu untuk kan pasti dicantumkan gambar, Pak ya, untuk proses validasi. Nah, itu dijelaskan apa isinya itu isi sesuai kanvas apa apakah dijelaskan prosesnya, Pak? Idealnya kayak gini yang saya tunjukkan ini. Pertama, teorinya. Risky assumption itu apa? Jelaskan. Eksperimen itu apa? Target responden itu apa? Ini ngomong skripsi ya, yang detail ya. Itu jelaskan. Result itu apa? Kemudian mereka rombel kan ngisi. Yang diisi apa? Ini jelaskan sekalian. Oh, di risky assumption mereka menguji 3 tentang toko RHS, toko EGB yang berarti halal, tentang pegawainya, tentang endorse dan ambassador brand. Jadi mereka uji. Eksperimen dengan cara apa? Mereka telepon ke toko Indo, mereka chat via WhatsApp dan koordinasi dengan pegawai, chat via WhatsApp, komunikasi negosiasi dengan endorse dan ambassador. Targetnya apa? 2 toko ini bersedia menjadi supplier. Ini jelaskan. Yes, sama Mbak. Yes, siap. Ya. Jadi orang tadi saya sampaikan orang kamu bawa membaca skripsimu seperti mereka mengikuti workshop. Oke ya? Yes, Clear? Pak. Clear ya? Clear. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Roni. Sampun, Pak. Kamu sudah TU sudah? Sudah. Kata TU kapan katanya? Kan nunggu jadwal dari penguji sama pembimbing biasanya kapan, Pak? Kata Pak Aris gitu. Kemarin saya konfirmasi ke TU, insya Allah hari Jumat, mulai jam 9. Jadi rencana yang mengajukan itu ada 6 orang. Sufa, Dani, Isom, Indika Andika, sama Zakaria. Tergantung dalam seminggu ke depan, kelengkapan administratifnya itu bisa masuk atau tidak. Kalau bisa masuk berarti mulai hari Jumat, mulai jam 9 sampai selesai, 6 orang itu akan diseminar proposalkan. Siap, Pak. Tadinya saya pikir hari ini, hari Jumat ini, paling tidak Sufa sama Dani, tapi ternyata banyak yang tidak bisa. Jumat ini belum buat PPT. Nah, tadinya rencana saya kalau Dani dan Sufa bisa seminar proposal, mau saya live-kan di pengembangan 2 ini. Jadi teman-teman yang lain yang ada di rumah ini bisa melihat, oh posisi seminar proposal. Nah, itu mau saya bahas. Apa nggak ngerti? Enggak ya, bab 3, Pak. Saya kan nggak paham di bab 3, Pak. Bab 3 aku loh, Pak. Metode penelitian. Itu ada yang gimana? Kayak keabsahan data, terus gimana ini? Instrumen penelitian apa itu ini? Bentar, Pak. Kamu silakan share. Share screen, Pak. Yang kamu maksud apa?
Sama teman-teman yang lain disiapkan ya kalau ada pertanyaan ya. Teman-teman yang lain disiapkan kalau ada pertanyaan. Usahakan ketika ketemu ini kita konsultasi yang efektif. Nah, ini Mbak, kemarin kan Siva kan di apa? Di disuruh nambahin metode dengan metode part itu Pak. Nah, saya tuh pakai metode sosiologis. Itu masih bisa nggak Pak? Kira-kira? Jangan sosiologis dong. Sosiologis itu kalau ada di masyarakat, kamu terjun ke Nah, sana. yang sana kadang dikumpul no. Nggak apa-apa kamu rubah, nggak apa-apa kamu rubah. Nggak apa-apa dirubah. Nggak apa-apa. Kamu rubah nanti pada hari hanya atau rencanakan yang ujikan saya, Pak Aris sama Pak siapa? Panceng itu Pak Adi. Nanti kalau kamu sudah final, itu kamu WA sendiri. Yo. WA. Kamu japri ke Pak Hadi sama Pak Aris sama saya sebagai penguji kan 3 orang. Kamu WA ini Pak finalnya ini. Nggak apa-apa nanti TU tetap mengirim ke kita secara ofisial nggak apa-apa. Tapi kamu japri sendiri ini Pak finalnya. Biar mereka baca finalnya. Ini Kak offline Pak ujiannya? Offline. Offline toh? Iya offline. Oke siap. Offline nggak apa-apa kamu kirim via itu. File. Offline masuk gak oleh moco gawe WA kan nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa Pak. Ya paham maksudnya? Siap. Ya terus apa lagi? Sama ini Pak, bentar. Nah, teknik pengolahan dan analisa data gitu Pak, sama instrumen penelitian. Analisa data itu menggunakan Miles and Huberman. Teori Miles and Huberman. Coba dicari ya. Miles and Huberman. Boleh honor ke Google Scholar, ketika Miles and Huberman kualitatif gitu kan muncul. Itu kamu bisa ambil referensinya. Umum itu. Anak Miles itu kok Sufa sudah ada kok itu Sufa. Kamu bisa tanya Sufa itu. Ya, Miles and Huberman. Jadi ada tahapan analisa data itu. Untuk data reduction, data display, kemudian analisa. Terus apa lagi? Sama keabsahan data, Pak. Terakhir ini. Keabsahan data itu menggunakan, kamu sudah ada belum itu isinya? Ya, Pak. Lah itu udah ada itu triangulasi data itu. Kan sudah benar itu. Kamu nggak ngerti apa maksudnya ini? Nggak ngerti ya, Pak. Hah? Nggak ngerti. Ngerti apa enggak? Enggak. Ngerti titik, Pak. Ini minggu kemarin saya sudah bahas itu triangulasi data. Triangulasi data itu terkait tempat, terkait waktu. Kalau terkait tempat, misalkan kamu wawancara orang ya, ketika kamu wawancara itu di kampus, jawabannya A. Ketika kamu wawancarai di rumah, jawabannya A. Ketika kamu wawancarai di tempat nongkrong, jawabannya A. Oh, berarti ini valid, absah, berarti datanya masuk. Tapi kalau di 3 tempat itu data omongannya berbeda, satu ngomong A, di rumah ngomong B, di tempat nongkrong ngomong C, berarti nggak valid, nggak bisa dipakai. Terus itu tempat. Kenapa kok harus ada perbedaan tempat? Kadang orang kalau di kampus ditanya itu takut sama dosen. Kalau di rumah takut sama orang tua. Tapi kalau di tempat kongko dia nggak ada yang ditakuti. Jadi ngomongnya sak karepe dhewe.
Kalau terkait waktu, kadang-kadang pagi, siang, sore. Oh ya istilahnya isu dele, sore tempe itu loh. Kadang orang kan berubah. Ya. Terus kemudian kadang mengecek keabsahan data itu juga kepada wawancara kepada ahli. Seperti yang dicontohkan di video yang kemarin yang saya share, itu kan dia jawab, bagaimana keabsahan datamu? Oh, saya konfirmasi hasilnya dengan ahli, Pak. Ya. Jadi kalau dalam hal ini, kasusmu ini, kamu mengkonfirmasi ke dalam ahli. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko, apa yang jadi temuan di lapangan, yang disampaikan para peserta, itu kamu konfirmasi ke Pak Eko. Atau kamu cari referensinya. Ada pakai BMC, design thinking, kan metode-metode itu kan kayak gitu. Paham ya? Oke. Ya. Paham. Nah, apalagi? Sampun, Pak. Nomor 3 tuh. Kasih nama maning. Terus ya, nanti Sufa sama Dani siapkan persis seperti yang tak ajari video kemarin wawancara. Jadi pertanyaannya, kenapa kamu mengambil judul itu? Apa latar belakangnya, kan gitu ya? Iya, Pak. Apa yang menarik itu diambil? Apa manfaatnya? Bagaimana cara kamu mengambil datanya? Bagaimana kamu melihat keabsahan datanya? Bagaimana cara kamu menganalisanya? Kan ngono pertanyaannya. Coba nanti ceritakan, ini kira-kira hasilnya seperti apa? Proposisi. Seperti apa nanti? Apa ini nanti manfaat penelitianmu ini? Kan gitu. Bagaimana caranya kamu melakukan penelitian? Wes ya? Siap ya? Insya Allah. Ya, oke. Sekarang silakan. Siapa lagi yang mau konsultasi? Nurus, Ivan, Riza, Rifki, silakan. Pak Ben. Ya. Pak, itu di kemarin sama Pak Aris itu disuruh ikut uploading artikel di tanggal 16 itu, Pak. Iya, silakan. Nggak apa, Pak ya, di UM Surabaya itu. Iya, kamu harus ikut itu. Segera selesaikan. Karena nanti kata Pak Aris jadi persyaratan untuk ambil ijazah. Semua harus punya publikasi. Bikin artikelnya nanti kirim ke saya, nanti saya cek. Iya, Pak, siap, Pak. Iya. Oke. Nurus, bagaimana perkembangannya Nurus? Iya Pak, saya masih bab 2. Kok lama banget? Kenapa Nurus? Ya, itu Pak. Sebenarnya ya kurang anunya saya sih, kurang bagi waktu juga. Habis itu pengerjaan magang, gitu aja sih Pak, yang jadi kendala. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nurus? Apakah semuanya baik-baik saja? Pak mau tanya tentang yang itu Pak, apa itu? Yang ngetek, yang ambil abstrak dari orang lain itu loh Pak. Maksudnya Kutipan. gimana? Ambil abstrak kok dari orang lain? Enggak abstrak, apa itu? Kutipan. Ambil kutipan, supaya itunya nilai plagiasinya nggak tinggi maksudmu? Iya, itu gimana ya Pak? Apa dikarang atau diganti dikit atau gimana Pak? Kalau saya, biasanya saya baca, saya pahami, kemudian saya tulis ulang menggunakan bahasa saya. Tapi masih agak sama berarti ya Pak ya? Yo sama intinya, bahasanya bahasa kita. Iya. Habis itu yang itu Pak, apa itu? Nama itu. Apa? Nama buat mencantumkan nama yang buat itu loh Pak, kayak apa ya, Rizky is 9. Itu Rizky habis itu titik
I, habis itu koma gitu-gitu ya Pak. Daftar pustaka maksudmu? Iya, daftar pustakanya. Tuh, daftar pustaka itu gampang loh. Misalkan gini ya, kamu sering tak ajari ke Google Scholar. Ya, Google Scholar. Misalkan bisnis model Canvas. Ini misalkan ya. Ya, misalkan ini. Kamu tinggal ambil ini site itu. Cite itu kelihatan kan? Ambil yang apa? Ctrl C. Paste di tempatmu. Paste di Word misalkan. Ini punya Sufa. Nih, misalkan di sini. Sudah jadi. Berarti itu atasnya itu isinya yang kita udah ubah, habis itu yang ini dalam kurung ya. Kenapa? Ini kan daftar pustaka ini tadi yang tak paste ini. Iya, yang enggak daftar pustakanya Pak, yang satunya. Maksudnya yang Nurus itu yang kutipan, Pak, setiap yang materi. Itu yang dipakai ini, sampai segini nih yang dipakai. Oh lah, udah ada berarti. Iya ya Pak. Nah, ya. Ya Pak. Tapi kadang-kadang orang kepingin singkatnya biar nggak terlalu panjang, itu diambil ini toh. Diambil ini toh, koma, ini. Ya, diambil ini toh. Jadi tahu detailnya nanti tinggal lihat di daftar pustaka. Paham? Ya, paham. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ambil 2 gitu nggak apa-apa Pak kutipannya dari artikel artikel. Duh, kok 2 ya sakit ini no lah apa kok cuma 2. Ngasihnya 2 gimana? Kalau 1 nggak boleh Pak? Satu skripsimu itu cuma 1. Enggak, cuma apa itu satu pembahasan kayak bisnis model Canvas ibaratnya. Ambil 1. Oh, ya kalau bisnis model Canvas ya jangan 1 lah. Pakai 2 minimal. Kalau teori-teori yang major, yang teori-teori yang dominan, jangan pakai 1, cari beberapa. Tapi kalau pendukung boleh 1, 2 boleh. Kalau bisnis yang toko onderdil Barokah itu kan kayak masukkan sejarahnya sama kutipan untuk kayak bisnis retail gitu, atau enggak pakai kutipan, Pak? Kalau bisnis Barokah, toko kan termasuk toko retail. Iya. Ya, toko retail kan referensinya banyak toko retail itu. Jadi bahas dulu tentang toko retail, kemudian kasih penjelasan tentang toko Barokahnya. Jadi kalau bahasan toko retail kan banyak nih. Kamu bisa 100 halaman bisa itu cari referensi banyak itu toko retail ya. Kamu pilih yang paling relevan dengan topik yang kamu bahas. Misalkan kamu bahas tentang pemasarannya, maka toko retail yang hubungannya dengan pemasaran itu yang kamu bahas. Jangan toko retail A sampai Z itu kamu masukkan semua. Nggak relevan. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Terus apa lagi? Terus apa ya? Oh iya, Pak. Saya sering lupa absensi. Sering lupa apa? Absensi. Absen ke... Yang penting absensi ya gimana nanti kamu kalau nggak kecatet itu. Iya Pak, maaf Pak, lupa. Jangan lupa. Soalnya absensi itu kebutuhannya untuk TU yang melihat nanti kamu masuk nggak di Spada itu. Kalau saya mungkin nggak seberapa ngurus, tapi kan teman-teman TU yang melihat absennya. Saya nggak tahu kalau sistem di Spada untuk di open lagi bisa nggak, saya nggak tahu juga. Oh iya Pak. Oke, ada lagi pertanyaan ini teknis? Insya Allah, ya Pak. Beres ya. Kalau beres segera diselesaikan. Iya Pak. Ya, syukur-syukur minggu depan kamu ngurus-ngurus selesai. Jadi minggu depannya lagi sudah seminar proposal. Ya. Ya, saya usaha. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Kita masih punya waktu ada 45 menitan.
Siapa? Mau Riza? Silahkan, Riza. Iya, Riza. Pak. Saya masih bab 1 baru selesai. Oke. Ada kendala, Riza? Enggak sih, Pak. Cuman kadang itu bingung mau nulis apa. Buntu. Kenapa kok sampai buntu? Kan kamu referensi kan banyak. Google Scholar orang nulis kan banyak. Kalau kamu buntu tinggal baca tulisan orang lain. Ya, Nanti akan ada inspirasi. Yang penting kan bab 1-mu tujuan jelas, abstraknya kan juga sudah kepegang ya. iya sudah, Pak. Wes, tinggal apa lagi? Apa ada masalah apa yang bisa dibantu? Belum sih, Pak. Masih ya itu. Saya mungkin kurang baca referensi. Oke, jangan ketinggalan loh ya, teman-temanmu sudah mulai loh. Kalau kamu Oke. ingin bareng-bareng wisudanya. Oke, berarti beres ya Riza ya, tinggal nyelesain aja. Iya, Pak. Silakan yang lain. Ivan. Iya, Pak. Gimana, Van? Iya, masih tadi yang saya kirim ke sama ini, Pak. Sudah saya komen kan ya? Iya, sudah, Pak. Nanti tinggal betulin aja, Pak. Revisi lagi. Ada yang belum jelas, Ivan? Insya Allah sudah, Pak. Ya, jadi jangan gunakan strategi, pakai inovasi, karena kamu pakai 10 type of innovation. Terus kata kuncinya, tadi itu saya komentari, usaha retail, bisnis model canvas, 10 type of innovation, dan dampak pandemi COVID. Ya, Iya, Pak. usaha retailnya lah, kamu dari A sampai Z kalau nggak salah. Iya, Cukup kebanyakan, kamu Pak. bahas yang fokus ke pembahasanmu deskripsi. Iya, Pak. Ya sudah, tadi saya komen kalau sudah direvisi segera daftar ke TU ya. Iya, Pak. Nah ini kamu sebenarnya mirip-mirip Nurus ini. Jadi kamu bisa koordinasi sama Nurus ini. Tentang toko retail, tentang apa. Ya, berbagi referensi. Dan lain sebagainya. Iya, Pak. Itu harusnya kamu sama Nurus bisa cepat selesai nih kalau bekerja sama. Ada yang mau kamu tanyakan? Enggak, beres, Ivan. Iya, Pak. Sudah kayak, Pak. Oke. Rifki, silakan Rifki. Hadir, Pak. Gimana, Rifki? Masih revisi bab 1, Pak. Iya, koncone wis bab 3 wis bab 1 ae. Apa kok lama banget? Terkendala keadaan, Pak. Repot iki. Apa laptop rusak mana ta? Laptop rusak iku, Pak. Yo, Pak. Yo dilem biru, Rek. Di kampus kan ada laptop apa bisa pinjam apa PC kan ya? Ada nggak? Saya nggak tahu. Enggak, Pak. Biasanya ngerjain sama Iya, anak. Pak, ada, Pak, di perpus, Pak. Ada, Pak, di lab. Nah, ayo. Jangan jadi kendala. Masalah orang itu banyak. Tinggal bagaimana kita bisa menyelesaikan. Percaya nggak kalau Rifki, jangan saya, masalahnya lebih banyak saya. Rifki. Percaya, Pak. Percaya. Ya iya. Aku sih sempat ngajar kayak gini loh. Aku punya anak, Ini punya istri, diusahakan harus ini, Pak. diskusi, punya mertua. Diusahakan secepatnya ini, Pak. Ya iya, kalau alasan. Mosok ditakoni semuanya ini masalahnya rusak. Saya dulu sekolah juga nggak punya laptop malah. Tapi yo iso ae cara kerjaan. Yo. Iya, Pak. Jangan ada lagi alasan. Siap. Kamu ada yang masih dibingungkan apa enggak? Enggak, Pak. Selain komputer rusak.
Rifki, masih ada permasalahan dengan teknis nggak? Enggak, Pak. Insya Allah kalau belum paham nanti tanya anak-anak. Temen dah. Temen, Pak. Biasanya Kamu apa sih cetar judulnya apa sih Rifki? apa? Judulnya apa? Judul saya, Pak. Judulnya Peningkatan apa? pendapatan usaha vulkanisir Ban Rahmat Jaya melalui inovasi, penguatan relasi, dan jalur distribusi di masa pandemi COVID. Ulangi lagi. Peningkatan pendapatan usaha vulkanisir Ban Rahmat Jaya melalui inovasi, penguatan relasi, dan jalur distribusi di masa pandemi COVID. Wah, apik loh itu. Judulnya itu bagus loh itu sudah. Terus tujuan penelitian apa? Tujuan penelitian. Peningkatan pendapatan, Pak. Peningkatan pendapatan. Ayo, ada 3 hal tujuan penelitian. Mosok aku luwih apal teko isi skripsimu, Rek. Rifki, yang pertama mengetahui bisnis model. Oh, yang itu, Pak. Bisnis model, relasi pelanggan, dan jalur distribusi. Sama. Tujuan penelitian. Bab 1 kan ada tujuan penelitian. Oh, iya, ya. Ayo, coba apa itu? Bagaimana bisnis model kanvas? Duh. Coba bacakan dengan lengkap. Ini kamu nggak di depan laptop, tak? Rifki? Bagaimana bisnis model kanvas pada bisnis vulkanisir Ban Rahmat Jaya? Yuk. Rifki. Nggih, Pak. Yang kedua apa? Bagaimana dampak pandemi COVID? Yo, terus? Terus yang ketiga, Oh, enggak. bagaimana Dampak inovasi pandemi COVID kenapa? Terhadap apa? terhadap penjualan nih, Pak, mengalami penurunan. Wah, ini Kak Moco sing tak komen ini berarti kira. Kan tak kasih tak komen itu. Yang kedua itu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis vulkanisir Ban Rahmat Jaya. Kan jelas toh? Nggih. Yang ketiga, Bagaimana inovasi bisnis yang dilakukan bisnis vulkanisir Ban Rahmat Jaya untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. nah kan jelas toh? Tujuannya jelas. Terus metode penelitian menggunakan apa? Metode penelitian. Sebentar, Pak. Sebelum ke Medpen, nanti di bab 2 kamu membahas apa? Ayo coba. Yang di bab 2 kamu bahas apa? Yang dibahas sesuai dengan kata kunci. Yo. Ya, Pak. Apa kata kuncinya? Vulkanisir Ban, pandemi COVID-19, bisnis model kanvas, relasi pelanggan, jalur distribusi. Ya. Oke ya. Oke. Terus kemudian kira-kira yang kamu cari penelitian terdahulunya itu tentang apa? Tentang pengembangan vulkanisir Ban. Itu satu. Apalagi penelitian terdahulunya? Banyak kok, Pak, yang
Yang di Miro kemarin sudah saya, yang di literatur Miro kemarin. Ya, ya intinya kan yang berhubungan dengan vulkanisir ban, yang berhubungan dengan yang ada di kata kunci, yang hubungannya dengan COVID, hubungannya dengan bisnis model, hubungannya dengan relasi pelanggan, dan hubungannya dengan jalur distribusi. Paham ya? Loh, itu berarti tiap kata kunci diambil satu-satu, Pak? Idealnya seperti itu. Jadi kamu punya referensi penelitian orang lain. Orang lain sudah meneliti seperti apa, hasilnya apa, kamu bedanya apa. Oh iya Pak, iya Pak. Oke, sekarang ngomong metode penelitian. Kamu pakai metode penelitian apa? Kuantitatif ya Pak. Kuantitatif apa kualitatif? Saya Pak. Wah, gak fokus ini. Kamu tahu nggak bedanya kualitatif sama kuantitatif? Rifki? Iya Pak. Pakai kualitatif atau kuantitatif? Nah, ikut lali Pak. Ya? Kualitas apa kuantitas? Kamu tahu bedanya kuantitas sama kualitas nggak? Nggak ngerti ngomong, nggak ngerti tak jelaskan, jangan nunggu lama. Iya, nggak ngerti Pak. Ya, kualitas itu kamu tahu kualitas nggak? Kualitas. Tahu. Kalau kuantitas tahu kuantitas. Kalau kuantitas itu hubungannya dengan jumlah. Jadi kalau kamu Rifki makan, kalau kuantitas dia makan 5 piring. Tapi kalau makan dengan kualitas, makannya mungkin sak piring tapi lawe enak-enak. Paham sekarang kualitas dan kuantitas? Berarti kalau kuantitas pasti ada angkanya, berarti Pak ya? Yes, kuantitas selalu ngomong angka, selalu ngomong jumlah. Nah, kualitasnya yang diukur. Kira-kira penelitianmu itu pakai kuantitas apa pakai kualitas? Kualitas. Kualitas ya. Wes, kualitas yang seperti apa? Metode penelitian kualitatif yang seperti apa? Apakah model PAR tadi itu seperti Suva dan Dani? PAR itu artinya kita ikut serta di dalam penelitian, ikut menjadi bagian dari penelitian karena peneliti dan peserta itu menjadi satu tempat di workshop. Penelitian apa istilahnya PAR itu apa? Dani, bahasamu PAR itu? Kata Pak Sufa Pak yang sudah mempelajari. Apa Sufa? PAR itu apa Sufa? Jelasin Sufa. Kalau PAR itu di mana seorang partisipan itu mengikut serta untuk menyelesaikan permasalahan dalam suatu tempat kayak di workshop gitu misalkan Pak. Jadi istilahnya peneliti juga ikut menyelesaikan bersama gitu permasalahan yang akan dicari. Ya, subjek dan objek penelitian ikut dalam satu kegiatan yang sama. Rifki bukan termasuk PAR karena dia mengobservasi. Istilahnya itu kualitatif deskriptif. Rifki, kamu mendeskripsikan apa yang sedang dilakukan oleh ban vulkanisir Rahmat Jaya. Jadi kamu amati, kemudian kamu wawancara, dan kamu carikan studi dokumentasinya.
Itu namanya kualitatif deskriptif. Kamu mendeskripsikan. Rifki paham? Paham. Oke. Kalau pertanyaannya cara mengambil data gimana, Rifki? Wawancara bukan? Observasi, wawancara. Ya, jangan lupa observasinya. Observasi itu apa sih? Observasi itu apa? Rifki. Observasi itu pengamatan. Ya. Apa, Rifki? Pengamatan secara langsung. Pengamatan secara apa? Pengamatan. Yo, mengamati. Nanti kamu mengamatinya seperti apa kira-kira? Nah, itu. Ya kamu amati nanti prosesnya ketika di ban vulkanisir itu pagi, siang, sore, malam seperti apa kegiatannya, bagaimana pelayanannya, bagaimana nanti supplier bannya itu seperti apa, kamu amati. Terus ketika wawancara, apa yang kamu tanyakan, Rifki? Iki turu paling Rifki, iki turu tuh kawan. Boten, Pak. Mungkin yang ditanyakan jalur distribusinya, Pak. Kok jalur distribusi? Hanya itu. Ya, itu betul. Apalagi? Tujuan penelitianmu tadi yang pertama loh, kamu kan ingin tahu bisnis modelnya. Bisnis modelnya itu ada berapa elemen? Saya tanya. Ada 9 elemen ya. Jangan lupa, bisnis modelnya ada 9 elemen. Mulai customer-nya itu siapa, channel distribusinya seperti apa, value product proposition-nya seperti apa. Nah, ini kamu amati dan kamu tanyakan. Service, channel. Apalagi? Proses. Itu 10 type of innovation itu. Kalau bisnis model ada 9, apa aja? 9 itu. Key partner, key resource, ya. Key activities. Ya itu kamu amati dan kamu wawancarakan. Sehingga kamu mendapatkan informasi, siapa sih mitranya ban vulkanisir ini? Oh, supplier ban. Siapa supplier bannya? Si A, si B, si C. Masukkan ke situ, ke bisnis model itu. Paham? Paham. Terus ada revenue stream. Pendapatannya didapat dari mana nih? Apakah hanya murni dari transaksi vulkanisir ban saja? Atau ada komponen yang lain? Ya kamu cari. Oh enggak Pak, ternyata bisa sambil berjualan ban juga. Nah. Sama tambal ban juga. Atau oh ini karena penjualannya menggunakan medsos, ternyata medsosnya followernya banyak, isu ini bisa dimonetize. Iya Rifki? Iya Pak. Itu amati, kamu amati dulu, setelah itu kamu tanyakan hasil pengamatanmu itu. Jadi detail. Termasuk nanti tujuan yang kedua, apa sih dampak pandemi terhadap bisnis ini? Kamu observasi dan kamu wawancara. Begitu juga nanti strateginya, apa sih yang digunakan strateginya sehingga dia bisa bertahan. Itu kamu harus observasi dulu, kamu amati, dugaanmu nanti kamu tanyakan ke dia. Ya, paham? Paham.
Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kamu menganalisa data? Ayo, Rifki. Teman-teman yang lain, kalau ada yang bisa bantu, silakan. Bagaimana cara kamu melakukan analisa data? Ayo Dani, kalau mau bantu. Zakaria, kalau mau bantu, silakan. Ini soalnya sama ini modelnya Zakaria sama Rifki. Dia juga menggunakan usaha yang dianalisa. Zakaria, bantu Rifki. Zakaria, bisa open mic, silakan. Zakaria tidur. Nurus mungkin bisa bantu, silakan Nurus. Ayo, ini supaya semuanya tahu bagaimana caranya nanti kalau ditanya ini, saya yang nanya enak ini di sini. Nanti kalau di seminar proposal kalian dapat nilai loh ya. Dan silanya jok ngisin-ngisini aku loh ya. Gimana tadi Pak? Maaf tadi itu jual. Ayo Rifki, pertanyaannya diulang. Yang data tadi Pak ya? Ya. Pengambilan data. Loh, ini kan pertanyaannya gak iso ya apa kapan jawab ini. Bagaimana cara menganalisa data? Kalau pengambilan data kan sudah jelas, observasi, wawancara. Ya. Cara menganalisa data. Kamu nanti kan harus menganalisa dan membuat kesimpulan. Ayo. Ulangi pertanyaannya, Rifki. Bagaimana cara menganalisa data? Ya, wis. Silakan Nurus. Bantu Nurus. Nurus, Riza, Zakaria, Rifki itu sama. Modelnya, skripsinya itu sama. Yuk, ini nanti penting buat kalian loh ya. Tadi saya sudah singgung berkali-kali cara menganalisa data. Minggu kemarin malah saya tunjukkan ya, anunya ya apa, slide-nya ya. Sudah kan ya, cara menganalisa data kualitatif? Iya Pak, sudah. Yuk, silakan. Zakaria, Nurus, Riza bisa bantu jawab. Kalian nanti buat kalian nggak bingung juga. Maksudnya itu perbedaan kualitatif dan kuantitatif gitu, Pak? Enggak, cara menganalisa data. Kan mendapatkan data tadi melalui observasi dan wawancara. Data ngumpul nih sekarang. Bagaimana caramu menganalisa data ini tadi? Supaya apa? Supaya kamu bisa menarik kesimpulan. Kalau kuantitatif, data itu kalian regresi dengan SPSS. Regresi berganda kan. Y sama dengan X1 plus X2, Y sama dengan B, X1 plus B2, X2, dan lain sebagainya. Kamu masukkan ke SPSS, kamu regresi, keluar hubungan Y dengan X. Nanti ketemu signifikan atau tidak signifikan. Tetapi kalau kuantitatif atau kualitatif, itu alat untuk melakukan analisa itu adalah kita sendiri sebagai orang ini. Jadi kita tidak menggunakan alat, alatnya adalah kita sendiri. Nah, gimana caranya Anda melakukan analisa data?
wawancara sama langsung terjun ke tempat itu, Pak? Itu cara pengambilan data, Nurus. Oh iya. Cara menganalisa data pertanyaannya. Ayo, Zakaria, ini sudah mau seminar proposal kok belum bisa jawab ya? Iya, Pak. Apa jawabannya? Ini dari pagi tadi saya sudah ceritakan itu loh ya. Analisa data loh ya. Ivan Fadli ini juga sama modelnya. Ayo. Nih, tak kasih bocoran. Silakan siapa yang bisa mendetailkan ini, menjelaskan. Zakaria, coba dijelaskan itu Zakaria. Zakaria. Zakaria bisa dengar saya? Yuk silakan, yang bisa menjelaskan ini silakan, dibantu. Sufa, Dani boleh. Mila silakan. Ayo ini dasar yang kalian harus paham ini. Dani, bisa menjelaskan Dani? Hei, Belum, Pak. Sih, Pak. Aku kemarin nggak ikut mata Sufa, kuliah bisa yang menjelaskan Sufa? Enggak Pak, insya Allah. Ayo silakan Sufa. Kalau dari penganalisis data, mungkin dari di tabelnya Pak Beni ini, kita bisa melakukan atau mendapatkan datanya terlebih dahulu. Jadi setelah kita mendapatkan data itu dari informasi responden dan sebagainya, kita bisa melakukan data reduction atau mengelompokkan beberapa data yang sudah kita dapatkan atau bisa dilakukan data display. Jadi mungkin di data display ini bisa kayak memberikan penyajian dari data tersebut berupa bentuk dari tabel ataupun grafik yang akan atau biar lebih mudah untuk dipahami atau dihubungkan ke analisis selanjutnya. Jadi setelah itu bisa dari data display tersebut kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau conclusion atau verifikasi di akhirnya itu seperti apa. Nah, dari hasil analisis tersebut kita dapat melakukan penelitian yang akan terus-menerus sampai data itu yang dibutuhkan itu sudah bisa terkumpul semua. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Dan paham nggak Dan? lumayan, Pak, lumayan paham. Jadi teko data koleksiku, data reduction itu mau apa? Kayak mengelompokkan data-data. Kelompokkan data collection itu mengumpulkan data. Ya. Data reduction itu apa tadi? Kayak menggabungkan gitu, Pak. Ya, digabungkan atau dikerucutkan. Iya. Data display, apa data display? Data display itu kayak penyajiannya, Pak. Dari data tersebut bisa kayak berupa. Terus setelah di display diapakan? Di conclusion itu tahap akhirnya. Conclusion itu apa? Kayak verifikasi data akhirnya gitu, Bu. Conclusion itu mengambil kesimpulan. Iya. Setelah data itu ada, data dikelompokkan, data ditampilkan, kemudian dari tampilan itu kita ambil kesimpulan. Atau ketika belum bisa ngambil kesimpulan, diverifikasi. Apa? Balik lagi ke data collection. Mungkin mengumpulkan datanya masih kurang. Kalau sebelum conclusion itu kayak ada keabsahan data gitu ya, Pak?
kayak Ya, di sebelum benar nggak gitu datanya? ya, sebenarnya data ini sebelum masuk ke data reduction dan data display itu harus ada keabsahan data dulu di sini. Gitu. Kalau datanya sudah absah, oh ini data benar, oh ini data nggak benar, kalau nggak benar dibuang. Kalau yang benar baru di reduction data display. Ini teorinya seperti ini. Dani, paham Dani? Iya Pak, paham. Apa coba Dani? Coba ceritakan. Data collection itu pengumpulan data. Habis itu ada dilanjut ke data reduction itu mengkerucutkan data untuk menggabungkan data-data, dan data display itu menayangkan data. Sehabis melakukan 3 langkah itu data bisa diverifikasi atau dapat disimpulkan. Gitu Pak kan? Oke. Nurus, paham Nurus? Nurus paham Nurus? Iya Pak, apa Pak? Nurus paham nggak analisa data yang disampaikan Dani sama Sufa? Maaf Pak, nggak dengar kan ada pembeli tadi. Oh, oke. Riza bisa paham yang disampaikan Riza? Oke, insya Allah paham Pak. Coba diulangi. Seperti apa Riza? Jadi cara menganalisis datanya itu yang pertama data collection. Data collection itu mengumpulkan data-data, lalu data reduction itu mengkelompokkan atau menggabung, mengkerucutkan. Lalu data display itu penyajian datanya bisa ada tabel atau grafik gitu nggih Pak. Lalu ke conclusion atau verificate itu mengambil kesimpulan. Oke, bagus. Gitu. Sekarang saya kasih ini ya, saya kasih tunjuk ini. Oke. Apa yang kamu bisa simpulkan dari proses ini? Silakan. Siapa saja boleh merespon. Saya tunjukkan ini. Ada hubungan nggak tadi dengan yang kamu bahas barusan? Merubah layarnya Pak. Nggak berubah. Ayo silakan, siapa yang mau menjawab? Layarnya masih tetap di analisis data Pak. Kenapa? Layarnya belum berubah Pak. Belum berubah? Oke. Oh, sorry. Ini kelihatan? Iya Pak, sudah. Dah. Saya ingin kalian tahu apa hubungannya ini dengan analisa data tadi. Sama Pak. Sama, jelasin tolong. Ini kan awalnya ini. Ini ada proses wawancara. Orang satu diwawancarai, ini hasilnya. Kemudian orang 2 diwawancarai, ini hasilnya. Orang 3 diwawancarai, ini hasilnya. Orang 4 diwawancarai, ini hasilnya. Ya, ini hasil wawancara banyak ini. Ini datanya. Datanya kemudian dilakukan reduction, dikelompokkan, dikerucutkan. Ini dikelompok-kelompokkan, dikotak-kotai. Kemudian di-display seperti ini. Yang kesimpulan ini ada berapa titik ya? Yang ngomong kayak gini. Yang ngomong ini ada berapa ya? Ya, kemudian dicari kesimpulannya. Ya, yang kita lakukan selama ini menggunakan kanvas ini itu adalah metode kualitatif. Ya, kalian sudah praktek tapi belum tahu teorinya. Sekarang paham. Ya, jadi ketika nanti mengerjakan skripsi, lakukan seperti ini. Jawabannya itu tempel-tempelan di kertas di Mairu kayak gini. Nanti kerucutkan, kelompokkan, ambil kesimpulan. Seperti apa sih sebenarnya? Oke, sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Insya Allah Pak, paham. Bisa Pak. Pak. Rifki, paham nggak? Rifki. Tuh, hilang Rifki yuk. Keluar ya Pak. Keluar.
Zaka, Zakaria, paham apa tidak? Zaka, tidur. Ivan, paham nggak Ivan? Paham, Pak. Oke, Nurus, paham nggak Nurus? Yang analisis data atau apa, Pak? Atau kolom tadi? Gimana? Pertanyaannya gimana? Paham yang bagian apa? Yo, analisa data. Kamu memahami nggak cara menganalisa data? Insya Allah, Pak. Hah? Insya Allah. Oke, saya kasih cerita singkat. Bagaimana caramu menganalisa data? Itu data itu wawancara sama observasi itu dikumpulkan di situ. Terus? Lalu merumuskan teorinya. Maksudnya gimana? Merumuskan teorinya? Kuantitatif kualitatif gitu, paham. Coba dari sini bisa nggak menjelaskan? Nurus, dari gambar ini bisa nggak menjelaskan Nurus? Yang ini tadi kurang mendengarkan, Pak. Cuma dengar yang apa itu? Kan datanya cara gitu. Oke, saya dengarkan ya. Sufa, bantu menjelaskan Sufa. Oke, Pak. Jadi gini, dari langkah-langkah analisis data ini dapat ditunjukkan dari beberapa skema di bawah ini. Pertama, ketika kita ingin menganalisis data, kita bisa mengambil atau mendapatkan datanya terlebih dahulu. Jadi sesuai yang diarahkan Pak Beni, sebelum kita mendapatkan data, lebih baik atau sarannya itu kita lebih melakukan keabsahan datanya. Apa data tersebut sudah bisa untuk ditindaklanjuti atau masih ada beberapa yang diragukan, bisa kita lakukan keabsahan data terlebih dahulu. Jadi setelah data itu sudah memang benar-benar bisa bisa dilakukan lebih lanjut, kita dapat melakukan data reduction. Jadi data reduksi ini mengerucutkan atau mengelompokkan dari beberapa data yang kita kumpulkan di data collection ini. Jadi setelah itu dari data reduksi kita bisa melakukan data display. Jadi data display ini merupakan cara penyajian suatu data tersebut, bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau dalam menggunakan teks narasi yang lainnya. Untuk apa? Untuk bisa dipahami dan dihubungkan sebelum melakukan kesimpulan. Jadi setelah ada data display tersebut, kita dapat melihat beberapa display yang sudah ditayangkan, kemudian kita dapat mengambil conclusion atau kesimpulan akhir dari data yang kita teliti tersebut. Setelah itu kita dapat melakukan terus-menerus sampai data itu yang kita butuhkan sudah benar-benar bisa bisa terkumpul gitu. Bisa dipahami, Mbak Nurus? Nurus, paham? Kan pertama data dilihat apa bisa dilanjutkan atau tidak, lalu dikerucutkan, lalu data di display menyajikan dengan tabel atau grafik dan lain-lain. Habis itu data bisa dilihat. Gimana yang selanjutnya? Konklusi itu data disimpulkan, setelah di display itu disimpulkan. Atau kalau tidak bisa disimpulkan, maka diverifikasi. Mungkin data pengambilannya kurang bagus. Jadi diambil data lagi. Yang tadinya mungkin wawancara 3 orang. Tapi setelah di reduction, setelah dikelompokkan, setelah di display, itu tidak bisa diambil kesimpulan. Oh, berarti harus ditambah lagi datanya. Wawancara yang tadinya 3, tambah 3 lagi. Ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Oke, kalau ada pertanyaan, berapa sih minimal orang yang diwawancarai untuk mencari sebuah jawaban penelitian kualitatif? Itu berapa?
Ayo, ada yang bisa jawab? Ini sering saya sampaikan ini. Kalau kualitatif itu kayak tergantung itunya, Pak. Jadi nggak ada itunya nggak sih, Pak? Maksudnya nggak ada batasnya. Kalau menurut salah satu referensi, nanti referensinya coba dicari ya. Oke, Pak. Itu minimal 6 orang. Ya, minimal 6 orang. 6 orang diwawancarai untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Oke. Pak Beni, Ya. kalau semisal kita mau wawancarai bisnis apa home bisnis gitu, kan semisal hanya owner lalu karyawannya itu nggak sampai 6 gitu, bagaimana? 6 ini yang saya maksudkan adalah seperti kita membuat sebuah kesimpulan. Tapi kalau kualitatif modelnya itu mendeskripsikan, nggak sampai 6 kalau menurut saya nggak apa-apa. Oh, okay. Mendeskripsikan, kamu kan deskriptif ya, mendeskripsikan. Gitu. Kalau owner saja gimana, Pak? Kenapa? Kalau owner saja gimana? Kalau saran saya kamu jangan owner saja, kan ada owner, ada karyawan, ada pelanggan, ada supplier. Iya. Ya kan? Kan itu lebih dari 5 itu nanti. Kalau karyawannya cuma saya, gimana? Ya tidak apa-apa, kan ownernya kan paling nggak ibumu, karyawannya kamu, suppliernya siapa, kan ada suppliernya. Ya, ada. Pelanggannya kan banyak, kampung kan pelangganmu kabeh. Iya. Ya Pak, paham. Insya Allah. Oke, tadi prakteknya saya tunjukkan dengan ini prakteknya tadi. Yang kalau teman-teman yang ikut workshop online pasti paham ini. Ya, ini prosesnya. Data reduction itu mengumpulkan, ya, dikelompok-kelompokkan. Wawancaranya ini di tabel ini hasil wawancara. Ya, kemudian yang sama-sama dikelompokkan, dikumpulkan di sini. Kemudian dikotai, dikasih judul ini, item-item ini. Nah, displaynya apa? Yang punya setiap item ini adalah kesimpulan. Item ini yang sama ada berapa sih? Oh, ada 2. Oh, ini ada sekian. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nah diambil yang paling pendapatnya paling banyak itu yang diambil kesimpulan biasanya. Kesimpulan yang paling prioritas. Ini. Oh, ternyata yang paling bermasalah itu beli makanan online rasanya tidak otentik. Jadi kalau kita, ini di Taiwan kasusnya ya, orang beli rawon, diorder, dikirim pakai ojol, sampai ke tempat dia, ini rawon kok rasanya soto ya. Nggak kayak gini rawon ini, kayak gitu. Jadi permasalahan yang paling banyak itu ini. Ini kemarin ketika kita mendefinisikan permasalahan PMI. Sampai di sini bisa dipahami. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Iya, insya Allah bisa. Oke, Pak, insya Allah paham. Nah, clear ya. Keabsahan data udah tahu, cara analisa data tadi sudah tahu, cara mengambil kesimpulan juga sudah tahu. Harusnya sudah beres ini, sudah bisa bikin penelitian. Silakan, tinggal 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup. Untuk yang mau seminar proposal, persiapkan PPT, kemudian persiapkan jawaban-jawaban seperti yang ditanyakan ketika minggu lalu ya. Saya share videonya. Iya, Pak. Oke, Pak, insya Allah. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Beni. Banyak Pak Beni. Oke, sama-sama. Saya end meeting ya. Iya.